Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fitur grid yang beranggotakan pertama ada Amar Farisin, Yon Diatnan, Latan Syah Maulana, dan saya sendiri Rofi Wahyu Ramadan. Lanjut. Oke, yang pertama ada fitur transferring. Fitur call. Yang pertama ada call transfer. Di sini pengguna ekstensi dapat mentransfer panggilan ke ekstensi lain atau pihak yang ada di luar. Jadi untuk fitur-fiturnya sebagai berikut. Ada dua fitur di sini, ada with announcement dan without announcement. Ini kayak ada tandanya atau peringatan. Untuk dengan pengumuman, metodenya kayak transfer selesai dari setelah pihak mengumumkan pihak tujuan, dan yang tanpa pengumuman transfer selesai tanpa pengumuman. Jadi setelah pengumuman tujuan sambil mendengarkan ada sharing file, harus dapat mengganti exit atau menutup. Ada catatan, transfer panggilan dengan pengumuman juga dikenal sebagai call transcreened, dan transfer panggilan tanpa pengumuman juga dikenal sebagai call transfer unscreened. Next. Jadi untuk kondisinya, yang pertama ada ketika perpanjangan mentransfer pihak ke tujuan lain. Lalu jika musik ditahan diaktifkan, maka musik dapat dikirim ke pihak yang ditahan saat panggilan transfer. Lalu ada jika perpanjangan tujuan transfer telah mengatur VWD to forward ke pihak luar. Lalu ada pemrograman COS menunjukkan ekstensi yang dapat mentransfer panggilan ke pihak luar. Lalu ada transfer recall untuk call transfer without announcement jika tujuan transfer tidak menjawab dalam waktu transfer recall yang telah diprogram. Lalu ada one touch transfer, automatic transfer by SDN button or DSS button, dan terakhir ada saat mentransfer panggilan dari terang analog. Next. Dan ini untuk cara programmingnya secara manual, ada dua program, ada PC programming manual sama PT programming manual. Bisa dilihat. Ini kalau semisal ada alatnya bisa lebih gampang, langsung praktek maksudnya. Oke, next. Dan yang kedua ada holding features. Holding feature ini pengguna ekstensi dapat menahan panggilan atau dapat menahan panggilan. Untuk fitur-fiturnya tergantung pada hasilnya. Contohnya ada call hot general dan exclusive call hot. Untuk call hot generalnya ekstensi apapun dapat mengambil panggilan yang ditahan, dan untuk eksklusif hanya pengguna ekstensi yang menahan panggilan dapat mengambilnya kembali. Ada catatan hasil operasi holding dapat ditentukan melalui pemrograman sistem menekan tombol hot lagi tepat setelah pertama kali mengganti mode antara dan penahan panggilan eksklusif. Next. Dan ini untuk kondisinya, pertama ada call hot limitation. Jadi seorang pengguna PT dapat mengadakan satu panggilan intercom atau beberapa panggilan trans sekaligus. Seorang pengguna SLT dapat menahan keduanya, satu panggilan intercom atau satu panggilan utama pada satu waktu. Dengan menggunakan fitur callback, pengguna PT dan SLT bisa menggandeng beberapa panggilan trans dan panggilan intercom secara bersamaan. Lalu jika pengguna ekstensi tidak dapat memanggil ekstensi tertentu dengan basis COS automatic call hold. Lalu ada jika panggilan yang ditahan tidak diambil dalam jangka waktu yang telah diprogram sebelumnya, jika pihak luar ditunda dan tidak diambil dalam jangka waktu yang telah diprogram sebelumnya. Lalu ada kondisi call hold, music on hold, dan automatic call hold yang akan dijelaskan. Ini untuk mode SLT hot mode dimungkinkan untuk memilih cara menahan saluran dan mentransfer panggilan dengan SLT.
ada 4 mode dan ada 4 keadaan: hold or to be retrieved from another extension, transfer to trunk, dan transfer to extension. Jadi seperti ini, ada 4 mode yang biasanya dipakai. Ada di mode 2, mode default. Catatan operasi ini harus dilakukan jika panggilan yang ditahan dimaksudkan untuk diambil dari ekstensi lain menggunakan nomor ekstensi holding. Next. Ini untuk program manual referensinya ada 2 program juga, program PC program manual dan PC programming manual. Next. Selanjutnya ada call park. Pengguna ekstensi dapat melakukan panggilan ke zona parkir umum PBX. Parkir umum ini yang kalau saya pahami itu kayak antrian. Jadi fitur call park bisa digunakan sebagai fitur transfer. Ini membebaskan pengguna dari panggilan terakhir untuk melakukan operasi lain. Itu panggilan terparkir dapat diambil oleh pengguna ekstensi. Jadi ini kondisinya. Yang pertama ada automatic call park. Anda dapat memilih zona parkir ideal secara otomatis. Lalu ada retry, itu jika zona parkir tertentu ditempati atau tidak ada zona kosong untuk automatic call park, maka pencetus dan pendengar nada sikut. Lalu ada callback recall, jika panggilan parkir tidak diambil dalam jangka waktu yang telah diprogram sebelumnya, jika panggilan orang yang dipanggil tidak diambil dalam periode waktu yang telah diprogram sebelumnya. Biasanya defaultnya 30 menit. Lalu ada callback button, menekan tombol crack akan memarkirkan untuk mengambil panggilan ke zona parkir yang telah diprogram. Tentunya ada alert button, itu kayak tandanya di alatnya kalau nggak salah. Ada slow red flashing, berarti ada lampu merah yang berkedip yang statusnya di preset, dan jika off tidak ada panggilan parkir. Ini untuk program manualnya hanya ada PC program manual, untuk PC program manualnya tidak ada. Next. Lalu ada call splitting. Jadi selama percakapan pengguna ekstensi dapat memanggil ekstensi lain sambil mengaktifkan pihak asli concentration hold. Pengguna ekstensi kemudian dapat bergantian antara dua pihak atau menghubungkan pihak asli dengan pihak ketiga. Next. Jadi sih ada 2 kondisi. Yang pertama tadi ada concentration hold, jadi suatu kondisi di mana suatu pihak berada ketika perpanjangan memanggil pihak lain untuk melakukan transfer panggilan, konferensi atau pemisahan panggilan. Yang kedua, saat pengguna ekstensi melakukan percakapan dengan satu pihak atau pihak lainnya dalam penahan proses. Mohon maaf, mic-nya dulu. Lanjut slide ke-17. Next. Di lanjutnya ada musik on hold. Oh ya, yang tadi tidak ada programnya kayaknya. Jadi langsung ini. Jadi musik on hold ini kayak bisa dimainkan untuk party atau grup yang telah ditunda. Berikut sumber musik yang tersedia. Ini nanti bahasnya tentang background musik kalau nggak salah. Ada 3: internal music source, external music source, dan child tune. Next. Music source excitement, di sini kemarin di modulnya ada 2, KFTD 100 atau KFTD 200. KFTD 600 itu sama, ada KFTD 30. Yang atas jadi BGM 1, BGM 2, background music 1, 2, dan child tune dapat dites sebagai on hold musik melalui pemrograman. Jadi seperti ini. BGM 1 itu musik source-nya external music 1 saja,
yang kedua bisa external music port 2, internal music source 1 atau internal music 2. Nah, catatan sumber musik terpisah dapat ditetapkan untuk musik on-hold dan fitur BPM. Dan untuk KFTDA 30 hanya tersedia satu port musik eksternal. Jika BPM background musik dipilih, dimungkinkan untuk memilih apakah musik eksternal port musik internal 1 atau port musik internal 2 depan ke BPM tersebut. Nah, next. Untuk kondisinya, pertama ada hardware requirement ketika sumber musik eksternal ditetapkan, lalu ada volume control, lalu jenis panggilan menentukan sumber musik tenant ini kayak kemarin ya, yang digunakan pengguna. Jadi tipenya ada dua, incoming interim call atau outgoing call, panggilan keluar atau panggilan datang, lalu ada incoming interim call. Untuk musik khususnya bisa dilihat dipilih berdasarkan penyewa atau pemilik. Pengaturan ekstensi juga milik penyewa. Untuk incoming trunk call dipilih berdasarkan pengaturan penyewa dari metode distribusi atau DIL, DID, DDI, MSN. Lalu ada kalau pakai MPR software file version 3.1006. Terlepas dari jenis panggilan masuk, sumber musik untuk penyewa yang merupakan pengguna ekstensi milik digunakan. Next. Ini untuk instalasi manual version-nya ada 3 di KXTDA 30, KXTDA 100 atau KXTDA 200, lalu ada KXTDA 600. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke laptop. Baik, akan saya lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tentang conference feature atau fitur konferensi. Deskripsinya adalah panggilan konferensi memungkinkan percakapan antara 3 pihak atau lebih secara bersamaan pengikut. Fitur yang tersedia untuk membuat panggilan konferensi ini antara lain yaitu conference, atau selama percakapan 2 pihak, pengguna ekstensi dapat menambahkan lainnya pihak untuk membuat panggilan konferensi dengan hingga 8 pihak. Kemudian ada executive basi override, yaitu pengguna ekstensi dapat menyela panggilan yang ada untuk membuat 3 pihak konferensi panggilan. Yang ketiga yaitu privasi release, atau selama percakapan dengan pihak luar di tombol SCO, PT atau pengguna PS dapat mengizinkan ekstensi lain untuk bergabung dalam percakapan. Kondisinya yaitu PBX ini mendukung maksimal 32 pihak yang terlibat dalam panggilan konferensi simultan. Misal 4 konferensi 8 pihak, 8 konferensi 3 pihak, ditambah 2 konferensi 4 pihak, dan 10 konferensi 3 pihak konferensi. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Pengguna ekstensi dapat membuat panggilan konferensi dengan menambahkan pihak lain ke percakapan 2 pihak yang sudah ada. PBX ini mendukung panggilan konferensi 3 pihak melalui 8 pihak. Konferensi dengan lebih dari 4 pihak hanya mungkin bila pengguna PT mulai konferensi. Kemudian ada konferensi tanpa pengawasan, yaitu konferensi dapat meninggalkan konferensi dan mengizinkan pihak lain untuk melanjutkan. Membentuk konferensi tanpa pengawasan memungkinkan pencetus untuk kembali ke konferensi. Konferensi tanpa pengawasan hanya dapat dilakukan oleh pengguna PT. Ini ada kondisi, yaitu yang pertama ketika ekstensi sedang membuat panggilan konferensi, pihak asli ditunda. Kemudian ada tombol CONF atau konferensi. Untuk PT yang tidak memiliki tombol conf, tombol fleksibel dapat disesuaikan sebagai konferensi tombol. Kemudian ada durasi panggilan konferensi tanpa pengawasan. Lamanya panggilan, yaitu waktu panggilan konferensi dapat tetap tanpa pengawasan dibatasi oleh pengatur waktu berikut, yaitu
Yang pertama pengatur waktu mulai balik, kemudian ada peringatan pengatur waktu mulai, kemudian ada pengatur waktu putus pengatur. Ini ada kondisi yaitu yang pertama, waktu ini berperilaku dan beroperasi sesuai dengan rangkaian peristiwa berikut. Ketika konferensi tanpa pengawasan terjalin, mengatur waktu mulai panggilan balik akan dimulai. Saat pengatur waktu mulai panggilan kadaluarsa, ekstensi membuat konferensi tanpa pengawasan akan mulai menerima dering panggilan balik dari PBX dan pengatur waktu mulai nada peringatan dimulai. Yang kedua yaitu ketika nada peringatan mulai, timer kadaluarsa, pihak konferensi yang tersisa akan mulai mendengar nada peringatan. Kemudian ada ketika timer putuskan habis, konferensi diputus. Jika pencetus konferensi tanpa pengawasan kembali ke konferensi sebelum saluran terputus, semua pengatur waktu akan dihapus. Kemudian ada catatan yaitu untuk konferensi dengan 6 pihak atau lebih, kartu EECHO atau ECO diperlukan juga fungsi pembatalan gema harus diaktifkan melalui pemrograman sistem. Kemudian ada referensi manual instalasi antara lain yaitu KXTDA 30, kemudian ada KXTDA 100 dan KXTDA 600. Untuk programming manual referensinya ada PC programming manual seperti yang terlihat di layar yaitu antara lain timer counters, kemudian class of service, kemudian ada system option dan lainnya. Kemudian berikutnya yaitu privasi release. Deskripsinya yaitu secara default semua percakapan yang berlangsung di trunk, jalur ekstensi, dan jalur door pun dilindungi dengan privasi atau privasi otomatis. Rilis privasi memungkinkan pengguna PT atau PS untuk menangguhkan privasi otomatis. Untuk panggilan trunk yang ada di SCO, tombol untuk melakukan panggilan 3 pihak. Pemrograman sistem diperlukan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini. Dengan kondisi yaitu tombol SCO fleksibel dapat disesuaikan dengan tombol SCO. Kemudian ada privasi waktu rilis yaitu privasi dirilis selama 5 detik agar percakapan dapat digabungkan. Kemudian ada fitur ini mengesampingkan keamanan jalur data. Untuk programming manual referensinya ada berikut ini seperti yang tertampil di layar. Kemudian dilanjut dengan paging, yaitu pengguna ekstensi dapat membuat pengumuman suara ke banyak tujuan secara bersamaan. Pesan diumumkan melalui speaker internal PT atau speaker eksternal yang termasuk dalam grup halaman dengan KXTDA 100 atau 200, hingga 2 pager eksternal dapat digabungkan dengan KXTDA 30. Satu pager eksternal dapat dihubungi orang yang dapat menjawab halaman dari telepon terdekat. Dimungkinkan untuk halaman dengan panggilan yang ditahan untuk mentransfer panggilan. Kemudian ada paging Denny, yaitu pengguna ekstensi dapat memilih untuk tidak menerima pengumuman paging. Kemudian ada paging group, yaitu setiap grup halaman terdiri dari grup pengguna, ekstensi, dan halaman eksternal. Satu grup pengguna ekstensi atau halaman eksternal dapat menjadi bagian dari beberapa grup halaman. Ini ada contohnya yaitu paging group 1 dengan eksternnya 100, kemudian ada ekstern 101. Kemudian ada paging group 2, dan di sini ada seperti pager untuk melanjutkan panggilan tersebut. Kemudian ini untuk pengkategorian paging grupnya, ada paging group number, kemudian ada extension user dengan perbedaan nomor, kemudian yang terakhir yaitu eksternal, ada nomor pager eksternalnya.
Kemudian dilanjut dengan paging dengan kondisi yaitu ekstensi yang tidak dapat di halaman adalah PSS, kemudian ada SLT, daring atau PTS. PTS di sini yaitu PTS yang sibuk, kemudian PTS dalam mode paging DNI, PTS dalam mode paging DND, kemudian ada ekstensi ini tidak dapat di halaman tetapi dapat menjawab di halaman. Kemudian ada prioritas pager eksternal pager, yaitu eksternal dapat digunakan dengan prioritas berikut: TAFAS, paging, BGM. Kemudian ada volume control, yaitu paging volume dari PTS dan pager eksternal dapat diubah melalui pemrograman sistem. Kemudian ada paging DND, yaitu ketika DND atau do not disturb disetel atau disetting untuk panggilan masuk. Ini dapat diprogram apakah ekstensi Anda menerima paging melalui pemrograman sistem. Kemudian ini ada manual reference-nya, ada PC programming manual antara lain yaitu numbering, kemudian system option, kemudian ada audio gain, kemudian ada paging group, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang broadcasting filter. Next. Broadcasting, apa itu broadcasting? Broadcasting sendiri berarti penelpon bisa membuat pengumuman berupa audio atau voice kepada banyak orang secara langsung. Jadi ketika orang yang dituju punya panggilan, maka pengumuman tadi bisa langsung dimulai. Begitupun orang lain yang dipanggil akan berderin teleponnya. Penelpon pun akan mendengar nada konfirmasi apabila orang yang dituju menerima telepon. Selama pengumuman, suara orang yang dituju tidak akan terdengar. Namun penelpon bisa memberi akses untuk siapa saja yang bisa berbicara lewat telepon itu tadi. Next. Berikut adalah broadcasting group. Ada 8 kelompok broadcasting yang bisa diprogram dan maksimal 31 orang untuk setiap grup. Akses yang diberikan untuk setiap grup yaitu sebagai berikut. Jadi yang available cuma wide extension, PS, sama yang di bawah 3 itu ada trunk group access number plus trunk group number plus phone number. Terus ada other PBX extension yang tie with no PBX code, sama other PBX extension atau tie with PBX code. Next. Lalu ada conference call. Penelpon bisa memberi akses orang untuk berbicara dan bisa mengontrol melalui tombol berikut. Menekan tombol lain selama percakapan akan diabaikan. Pertama ada tombol DSS. Fungsinya yaitu membuat percakapan dengan ekstensi anggota lain dan bisa menghapus ekstensi itu sendiri. Yang kedua ada CONF, yaitu berfungsi sebagai membuat percakapan dengan anggota sesuai dengan nomor urut di kelompok. Menekan tombol ini lagi akan menambahkan anggota selanjutnya dalam percakapan. Lalu selanjutnya ada tombol transfer yang berfungsi sebagai penghapus anggota yang bergabung di percakapan terakhir kali, tapi anggota masih bisa mendengarkan pengumuman. Lalu ada tombol flash atau recall yang berfungsi menghapus anggota yang bergabung di percakapan terakhir kali. Anggota akan mengalami pemutusan jaringan dan akan mendengar nada reorder. Lalu tombol yang kelima adalah SP Save Phone yang berfungsi untuk memberikan akses untuk percakapan bebas. Selanjutnya, next. Esensi dari anggota bisa memberi info kepada penelpon apabila dia ingin berbicara atau bergabung di percakapan dengan mengirim notifikasi. Penelpon akan mendengar nada dari notifikasi dan informasi dari permintaan anggota tadi dan akan ditambahkan di layar selama 5 detik. Mungkin itu soal broadcasting fitur, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu fitur optional device.
door phone call. Ini door phone call adalah dimungkinkan untuk menghubungkan door phone langsung ke PBX. Saat pengunjung menekan tombol panggil di door phone memanggil tujuan yang telah diprogram sebelumnya, ekstensi atau pihak luar. Sebagai tambahan, pengguna ekstensi dapat menghubungi nomor preset dari door phone untuk memanggil door phone tersebut. Next. Ada condition, kebutuhan hardware, yaitu KX TDA 30, yaitu sebagai door phone opsional dan kartu DPH. Terus KX TDA 100 dan KX TDA 200, KX TDA 600, yaitu door phone opsional, kartu OPB, dan kartu DPH. Setiap port, door phone hanya dapat ditetapkan ke satu penyewa. Tujuan panggilan door phone yang masuk dapat ditetapkan untuk setiap mode waktu. Pemrograman COS menentukan port telepon yang dapat melakukan panggilan trunk keluar. Blok panggilan internal menentukan ekstensi mana yang dapat memanggil door phone. Durasi dering. Jika panggilan masuk tidak dijawab dalam jangka waktu yang telah diprogram sebelumnya, dering akan berhenti dan panggilan itu berhenti lalu dibatalkan. Next. Next. Ini nggak apa-apa. Untuk door open, fitur yang kedua adalah door open. Pengguna ekstensi dapat membuka kunci pintu untuk menelepon menggunakan teleponnya. Pintu dapat dibuka oleh pengguna ekstensi yang diizinkan membuka kunci pintu melalui COS pemrograman. Namun, saat melakukan panggilan telepon, pengguna ekstensi manapun dapat membuka kunci pintu pengunjung. Dengan kondisi satu, kebutuhan perangkat keras. Membuka pintu yang disediakan pengguna di setiap pintu. Pembuka pintu, ini pintu maksudnya door ya. Jadi, translate-nya langsung pintu. Akan membuka kunci pintu meskipun door phone tidak dipasang. Durasi pintu terbuka. Pintu dapat tetap tidak terkunci selama jangka waktu yang telah diprogram sebelumnya. Lalu dibutuhkan hanya KX TDA 30 saja, yaitu port kartu DPH 4 yang terhubung dengan pembuka pintu harus ditetapkan melalui sistem pemrograman sebagai port pembuka pintu, bukan port relay. Reral. Jika tidak mungkin untuk membuka pintu saat melakukan panggilan telepon. Next. Lalu ada fitur Trunk Answer from Any Station, TAFAS, yaitu ketika panggilan diterima di nomor ekstensi mengambang yang ditetapkan di halaman eksternal. Nada dering dikirim melalui pager. Setiap pengguna ekstensi kemudian dapat menjawab panggilan tersebut. Ini dengan kondisi satu, kebutuhan perangkat keras, yaitu halaman eksternal yang disediakan pengguna. Nomor ekstensi mengambang harus ditetapkan untuk halaman eksternal. Default-nya 600. Apakah mungkin untuk mengakses pager eksternal dengan menekan tombol ekstensi terapungnya? Volume pager. Anda dapat mengubah volume pager eksternal melalui pemrograman sistem. Next. Next. Apa ini yang belum hampir? Lalu ada background musik BGM. Pengguna PT dapat mendengarkan BGM melalui speaker internal saat on hook dan in idle.
BGM yaitu eksternal. BGM juga dapat disiarkan di kantor melalui pager eksternal. Ini dapat dihidupkan dan dimatikan oleh ekstensi yang ditugaskan sebagai pengelola. Condition dari BGM. 1. Persyaratan perangkat keras, sumber musik eksternal yang disediakan pengguna seperti radio musik lalu PT diinterupsi saat lepas landas. Lalu KXTDA 100, KXTDA 200, KXTDA 600. Setiap pengguna dapat mengatur atau membatalkan BGM dan juga memilih sumber musiknya. Lalu ada KXTDA 30. Setiap pengguna hanya dapat mengatur atau membatalkan BGM. Pengguna tidak dapat membuat pilihan musik. Lalu ada BGM eksternal, hardware requirement, user supplies external pager. Next. Lalu ada ongoing mission (UGM). Ekstensi yang ditetapkan sebagai manager atau ekstensi manager dapat direkam pesan keluar untuk fitur berikut. 1. Akses sistem masuk langsung atau direct inward system access atau DISA. Saat panggilan masuk pada saluran DISA, penelepon akan mendengar pesan. Lalu ada queuing feature. Jika ditetapkan dalam tabel waktu antrian distribusi panggilan masuk grup, penelepon yang sedang menunggu dalam antrian akan mendengar pesan. Time reminder. Saat menjawab alarm pengingat berwaktu, pengguna akan mendengar suatu pesan. Next. Oh ya, condition, kebutuhan perangkat keras, KXTDA 30 yaitu kartu MSG, KXTDA 100, KXTDA 200, KXTDA 600. Itu sebagai kartu OPB dan kartu MSG. Jumlah pesan dan waktu perekaman maksimal 64 dengan KXTDA 100, 200, dan 600 atau 32 dengan KXTDA 30. Pesan direkam, total waktu perekaman di PBX adalah 8 menit. Nomor ekstensi mengambang ditetapkan untuk setiap pesan keluar. UGM default 5 plus UGM 2 digit angka. Satu kartu MSG memungkinkan 4 dengan KXTDA 100 dan KXTDA 200 dan 600 atau 2 dengan KXTDA 30. Pesan untuk diputar secara bersamaan. Perluasan kartu MSG tidak menambah total waktu perekaman atau jumlah pesan. Ini meningkatkan jumlah pesan yang dapat diputar secara bersamaan. Next. Direct Inward System Access DISA. Intinya, penelepon luar dapat mengakses fitur PBX tertentu seolah-olah penelepon adalah pengguna ekstensi SLT di PBX. Jika tujuan panggilan masuk adalah nomor ekstensi, mengambang DISA yang ditetapkan untuk setiap pesan DISA. Penelepon dapat memiliki akses langsung ke fitur seperti menempatkan panggilan intercom ke ekstensi, lalu memanggil pihak luar melalui PBX, mengoperasikan beberapa fitur remote PBX. Terus ada DISA intercept routing atau tanpa panggil. Lalu jika penelepon gagal memanggil digit apapun dalam periode waktu yang telah diprogram, walau waktu ideal pertama untuk intercept, setelah mendengarkan pesan keluar, salah satu dari berikut ini dapat dipilih sebagai program sistem. Pertama adalah disable, yaitu panggilan akan diberhentikan. Kedua, operator, yaitu panggilan akan dialihkan ke operator. Terus ada yang AA, itu ada 9 kondisi. Itu ada 9 panggilan akan dialihkan ke tujuan yang ditetapkan oleh nomor AA tersebut. Jadi ada dialihkan begitu yang ketiga. Next. Ada nomor attendant otomatis bawaan DISA. Setelah mendengar pesan keluar atau OGM, pemanggil dapat memanggil satu digit nomor DISA AA.
Tujuan setiap nomor itu dapat ditetapkan untuk setiap pesan, dimungkinkan juga untuk menugaskan lainnya, jadi bisa berganti-ganti. Lalu nomor ekstensi mengembang DISA sebagai tujuan, dan bisa jadi multi-step DISA gitu. Lalu jika telepon memanggil digit kedua dalam periode waktu yang telah diprogram sebelumnya, layanan AA tidak akan digunakan. Lalu ada pesan keluar, yaitu UGM. Saat panggilan masuk pada saluran DISA, pesan DISA yang direkam sebelumnya akan menyapa dan memandu telepon. Ekstensi apapun yang ditetapkan sebagai pengelola dapat merekam pesan keluar. Mode keamanan DISA dan fitur yang tersedia. Jika layanan DISA AA tidak digunakan, pemanggil dapat mengakses fitur PBX dengan memasukkan fitur tersebut sebagai melalui angka. Untuk mencegah orang lain mengakses fitur PBX, dimungkinkan untuk menetapkan keamanan DISA. Next. Ada DISA intercept routing atau sibuk. Tujuan pertama yang dipanggil oleh pihak di luar sibuk, panggilan dialihkan sebagai berikut. Yang pertama, panggilan dialihkan ke intercept routing. Tujuan sibuk ditetapkan ke tujuan pertama. Lalu yang kedua, jika perutaian intercept, tujuan yang sibuk tidak ditetapkan ke tujuan pertama dan direkam sebelumnya, DISA busy message ditetapkan. Lalu teleponnya akan mendengarkan musiknya, itu DISA busy message. Yang ketiga, yang C, jika tidak ada tujuan intercept atau DISA busy message ditetapkan, pemanggil akan mendengar suara nada sibuk. DISA intercept routing DND. Jika tujuan yang dipanggil oleh pihak luar dalam mode DND dan Intel Intention Hunting tidak tersedia, salah satu dari berikut dapat dipilih melalui program sistem, yaitu ada busy tone, intercept, lalu UGM. Lalu next. Ada juga kondisi di mana tidak ada jawaban. Jika tujuan tidak menjawab panggilan DISA dalam metode waktu yang telah diprogram sebelumnya, setelah panggilan tercapai, panggilan tersebut akan dialihkan ke tujuan yang diprogram oleh fitur intercept. Jika tujuan intercept tidak tersedia untuk menjawab panggilan dalam waktu yang telah diprogram, maka waktu DISA intercept berakhir, panggilan akan diputus, langsung diputus gitu. Walking course stroke DISA. Jika telepon melakukan walking course atau nomor atensi dan entry pin yang tersedia di pesan DISA, maka mode keamanan dapat diubah sementara ke mode tanpa keamanan setelah tampil. Walking course GOS tersedia fitur berikutnya menggunakan pengaturan ekstensi yang ditentukan. Lalu terjadi mode tersebut. Next. Ada juga fitur SMDR, Station Message Data Recording. Informasi panggilan untuk DISA dicatat sebagai salah satu nomor ekstensi floating DISA. Next. Condition warning. Ada risiko bahwa panggilan telepon penipuan akan dilakukan dengan menggunakan fitur trunk to trunk call in DISA. Biaya panggilan tersebut akan ditagihkan ke pemilik atau punya PBX. Untuk melindungi PBX dari pengguna penipuan semacam ini, kami sangat menyarankan: 1. Mengaktifkan keamanan DISA. Lalu kedua, menjaga kerahasiaan kata sandi. Ketiga, memilih PIN acak yang rumit tidak dapat ditebak dengan mudah oleh peretas. Lalu tiga, mengganti PIN secara teratur. Next. Asymmetric fax transfer. PBX dapat membedakan antara panggilan fax yang jenis panggilan lain yang masuk melalui saluran DISA, dan secara otomatis mentransfer panggilan fax ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya ketika panggilan masuk pada jalur DISA. Lalu ada UGM yang dioperasikan. Pada saat yang sama, PBX memulai deteksi sinyal fax. Jika sinyal fax terdeteksi, PBX mengenali bahwa panggilan tersebut adalah panggilan fax yang mentransfer panggilan ke tujuan fax yang ditetapkan untuk UGM tersebut melalui program sistem. Ini memungkinkan salah satu trunk digunakan dengan mulus untuk kedua suara dan panggilan fax dengan hanya panggilan suara yang masuk ke ekstensi pengguna. Fitur ini hanya tersedia di XTDA30. Next.
Kedua kondisi tersebut kondisinya bisa terwujud ketika satu, kebutuhan perangkat keras yaitu MSG, lalu kedua, fitur ini hanya efektif untuk panggilan masuk di jalur DAISE. Jika sinyal fax tidak terdeteksi sebelum DIS atau interrupt routing, nodial timer kadaluarsa, panggilan akan dialihkan ke ekstensi operator dan deteksi fax berakhir. Next. Ada fitur juga built-in simple voice message SVM, yaitu dimana memasang kartu pesan suara sederhana opsional di PBX, memungkinkan PBX memberikan jawaban fitur mesin. Ini hanya tersedia di AXTDA 30. Lalu fitur untuk menggunakan NC dengan pesan, pengguna NC dapat merekam pesan secara pribadi untuk menyapa telepon dan memintanya untuk meninggalkan pesan suara pesan. Pengguna juga dapat memulai ulang dan menghapus pesan ucapan pesan suara yang ditikat oleh penelepon. Next. Kondisinya ya tadi ada juga harus memiliki di ekstensinya harus memiliki kartu FVM. Jumlah maksimum pesan suara tidak termasuk pesan ucapan yang dapat direkam dan dapat diatur antara 1 sampai 100 melalui permukaan sistem. Defaultnya biasanya 10. Tidak mungkin untuk membuat cadangan FVM lock. Ketika kartu yang dimiliki ekstensi diubah melalui program sistem, semua file suara yang direkam dalam pesan ucapan tidak di ekstensi akan dihapus, direset ulang gitu. Pesan suara untuk ekstensi akan dihapus ketika ekstensi diperiksa menggunakan fitur hospitality, namun pesan ucapan tidak akan dibersihkan. Next. Ada juga fitur external sensor, ya dimana perangkat penginderaan eksternal seperti alarm keamanan atau detektor asap dapat dihubungkan ke PBX. Saat PBX menerima input dari sensor, panggilan dilakukan ke tujuan yang telah ditetapkan. Memperingatkan pengguna ekstensi. Tujuan yang tersedia dari panggilan sensor ada berikut. Yang tertentang ada dua, yaitu wired extension, yaitu PTSLT, TDN extension, T1 UPX, lalu ada PS. Hanya dua saja yang available. Next. Kondisi yang dibutuhkan perangkat keras adalah KXTDA 30, sensor internal dan kartu DPH, lalu TDA 100, TDA 200, 600, yaitu sensor eksternal, kartu PB dan kartu EIO. Lalu ada setelah sensor diaktifkan, PBX akan mengabaikan peringatan lebih lanjut dari sensor yang sama untuk durasi yang telah ditentukan oleh timer. Jadi timernya ini bisa diatur secara terpisah setiap sensornya begitu. Nama dan nomor sensor yang ditampilkan pada tampilan PTS dan PSS saat menjadi sensor panggilan terima. Next. Condition: jika tujuan panggilan sensor telah di-setel FWD, panggilan sensor akan dialihkan ke tujuan FWD. Namun jika tujuan FWD tidak didukung sebagai tujuan panggilan sensor, misal di pihak luar, panggilan akan ditetapkan sebagai tujuan awal. Fitur berikut dapat digunakan saat panggilan sensor diterima, yaitu ada penerima alternatif, jawaban hands-free, constant hold atau call hold, transfer panggilan, penyimpanan sibuk eksekutif. Next. External relay control. Dengan menghidupkan dan mematikan relay perangkat eksternal, PBX dapat mengontrol perangkat eksternal sebagai alarm. Saat pengguna eksternal memasukkan nomor fitur kontrol relay eksternal, relay yang telah ditentukan menyala untuk jangka waktu yang telah diprogram sebelumnya. Saat timer ini berakhir, relay mati secara otomatis. Ini memberikan kontrol sederhana PBX atas peralatan lain, memungkinkan pengguna ekstensi misalnya mengaktifkan alarm dan ekstensinya. Jika relay tidak dapat diakses, misalnya karena pengguna tidak diizinkan oleh COS atau port tidak langsung layanan, nada penyusunan ulang akan terdengar di ekstensi. Next, the last one. Kebutuhan kerasnya yaitu KXTDA 30, yaitu membutuhkan relay eksternal dan kartu DPH, dan KXTDA 100, 200 dan 600 relay eksternal, kartu PB dan kartu EIO.
Untuk KXDDA 30 saja, port kartu DPH4 yang menghubungkan relay harus diterapkan melalui sistem pemrograman sebagai port relay. Beberapa perangkat mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan benar dengan PBX. Dikonfirmasikan kompatibilitas dengan produsen perangkat sebelum memasangnya. Setiap port relay eksternal memiliki COS yang ditetapkan. Ini dan COS ekstensi menentukan ekstensi pengguna yang dapat menggunakan kontrol relay eksternal. Lamanya waktu pengaktifan relay dapat ditentukan secara terpisah untuk setiap relay yang melalui sistem pemrograman. Jika ekstensi yang sama atau lainnya mencoba mengakses relay eksternal yang telah dihidupkan, timer untuk relay itu di setel ulang. Akan dilanjutkan teman saya, silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang manajer Linux. Deskripsinya yaitu ekstensinya ditetapkan sebagai pengelola atau ekstensi pengelola diizinkan untuk menggunakan dan ditentukan. COS pemrograman menentukan eksistensi yang dapat menggunakan fitur manajer berikut. Next. Nah, di sini ada 3 kolom yaitu fitur, description, dan reference, dan juga manager password. Di fitur ada kolom lagi dibagi menjadi 2 yaitu manager programming dan juga manager password change, call, charge management, verification code, personal identification number set, remote pin clear, dan remote extension dialog. Lalu dari kolom description dan reference itu manager passwordnya nantinya mengubah password manager. Lalu di call charge management itu ada set display, clears, and print the call charge data. Lalu di verification code, personal identification number set itu set of verification code pin for each verification code. Jadi set kode verifikasi pin setiap kode verifikasi itu sendiri. Terus ada remote pin clear itu menghapus pin ekstensi yang ekstensinya itu ada remote dan verifikasi kode pin yang di lock atau dikunci juga akan dibuka. Lalu ada remote extension dialog itu set or cancel the extension dialog on an extension remotely. Lalu di kolom manager password itu semuanya required, jadi dibutuhkan password. Next. Lalu di sini ada di auto transfer itu change the TLS or varying level of the extension temporarily. Contohnya itu an extension user can call a manager to release the restricted outgoing call. Lalu itu tidak membutuhkan password yang artinya not required. Lalu ada outgoing message atau OGM itu record and playback outgoing message, itu merekam dan kembali pesan. Jadi not required password. Lalu ada time service itu switch the time mode day, lunch, break, or night manually. Jadi mengubah mode waktu secara manual, yaitu ada pagi, siang, istirahat, dan juga malam. Itu not required password. Lalu di fitur ada BGM eksternal, itu deskripsinya set the external BGM on and off. Jadi mengakses BGM itu di tempat mati. Manager passwordnya not required, jadi tidak perlu password. Lalu ada selanjutnya ada trunk output, jadi klarifikasi out status trunk, jadi menghapus status itu not required manager password. Lalu ada NDSS monitor release, deskripsinya yaitu remove the monitor function from an NDSS button, jadi menghapus fungsi monitor dari tombol NDSS. Jadi yaitu terus manager passwordnya not required. Next. Kondisi peringatan ada resiko bahwa panggilan telepon penipuan akan dilakukan jika pihak ketiga menemukan nomor pribadi identifikasi atau PIN dari PBX. Biaya panggilan tersebut akan ditagihkan ke pemilik atau penyewa PBX. Untuk melindungi PBX dari penggunaan penipuan semacam ini, kami menyarankan A. Menjaga kerahasiaan PIN. Yang kedua, memilih PIN acak yang rumit dan tidak dapat ditebak dengan mudah. Dan C. Mengubah PIN secara teratur.
Kata Sandi Manager, salah satu kata tadi pengelola dapat ditetapkan per PBX. Next. Lalu ada kontrol data sistem, pemrograman PC. Deskripsinya itu PBX ini dapat diprogram dan diatur menggunakan PC. Ada dua mode pemrograman. Yang pertama, pemrograman di tempat pemrograman atau di sistem dapat dilakukan secara lokal dengan menggunakan PC ke PBX secara langsung. Yang kedua, pemrograman jarak jauh atau pemrograman dengan diagnosis sistem dan pengunggahan data dapat dilakukan dari lokasi terpencil. Lalu di pemrograman di tempat itu ada metode yang pertama menggunakan antarmuka serial atau RS PBX 232C. Deskripsinya yaitu memiliki port serial interface atau RS 232C yang dapat digunakan baik untuk sistem atau SMPM. Sampai sendiri ada session message recording. Lalu di port selanjutnya yaitu menggunakan port USB. Deskripsinya yaitu PC terhubung ke port USB dari PBX atau port USB ada modul USB yang terpasang ke DPD. Lalu yang kedua yaitu menggunakan antarmukalan, yaitu kartu CTI link hanya untuk KX DDA 100 atau KX DDA 200 atau KX DDA 600 atau kartu IP GW4 yang KX DDA 50 harus digunakan. Lalu ada menggunakan modem melalui port SLT. Deskripsinya yaitu kartu RMTE harus dipasang, tetapkan nomor ekstensi mengemban dari pemeliharaan jarak jauh analog yaitu 59 dan panggil nomor ini terisi untuk menghubungkan ke PBX. Lalu metode yang terakhir yaitu menggunakan antarmuka TISDN yang bisa 60 pada BPS melalui saluran dari ISDN. Yaitu tetapkan nomor ekstensi mengembang dari pemeliharaan jarak jauh ISDN supaya dan panggil nomor ini dari PC untuk menghubungkan ke PBX. Kartu RMC tidak diperlukan untuk metode ini. Ya, jika ISDN TA yang disediakan pengguna yang mendukung API. Lalu sementara di pemrograman jarak jauh itu yang pertama ada menggunakan modem atau kartu RMT. Kartu RMT harus deskripsinya yaitu kartu RMT harus dipasang. Nomor ekstensi mengembang dari pemeliharaan jarak jauh analog harus ditetapkan. Portnya 599. Pemrograman PC menggunakan telepon yang dihubungkan secara paralel dengan modem dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, akses langsung, panggil nomor DIL atau DID atau DDI yang tujuannya adalah nomor ekstensi mengembang dari pemeliharaan jarak jauh analog. Kedua, melalui DISA, yaitu panggil nomor ekstensi mengembang dari pemeliharaan jarak jauh analog melalui DISA atau Direct Inward System Access. Yang ketiga ada transfer panggilan, yaitu panggil ekstensi mesin operator dan minta transfer ke nomor ekstensi mengembang dari pemeliharaan jarak jauh analog. Terus ada yang kedua, metode kedua yaitu menggunakan modem eksternal bukan kartu RMT. Modem eksternal dapat digunakan sebagai pengganti kartu RMT untuk melakukan pemrograman jarak jauh. Modem eksternal dapat dihubungkan ke serial interface atau RS232C dari PBX. Bukan modem ke port ekstensi yang ditetapkan sebagai tujuan DL atau DD atau DDI atau MSN atau keterang bisa langsung untuk menghubungkan ke PBX dari PC. Perintah AT dapat dikirim ke modem secara otomatis ketika terhubung ke port serial interface atau RS232C. Perintah AT dapat diprogram terlebih dahulu melalui pemrograman sistem untuk menginisialisasi modem. Perintah AT juga dapat dikirim secara manual dalam mode pemrograman sistem PC. Lalu yang metode ketiga yaitu ada menggunakan antarmuka ISDN TA. Nomor ekstensi mengambang dari pemeliharaan jarak jauh ISDN harus ditetapkan dengan default dengan default 699 dan panggil nomor DIL atau DID atau DDI atau MSN yang tujuannya adalah nomor ekstensi mengambang dari pemeliharaan jarak jauh ISDN. Kartu RMT tidak diperlukan untuk metode ini. Metode ini hanya tersedia jika ISDN TA
yang disediakan pengguna yang mendukung CAPI digunakan. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu ketentuan. Hanya satu sesi pemrograman sistem yang dapat berlangsung dalam satu waktu, baik menggunakan PC atau PT. Kemudian kode programmer, kata sandi untuk pemrograman sistem. Untuk mengakses pemrograman sistem, kode pemrograman dan kata sandinya harus dimasukkan. Untuk lebih detail, dapat dilihat di bagian 2.3, yaitu tentang keamanan kata sandi dalam panduan fitur ini. Kemudian ada batasan pemrograman jarak jauh, yaitu dapat menonaktifkan akses jarak jauh melalui pemrograman sistem. Untuk instalasi manual reference-nya seperti berikut. Ada untuk KXTDA 30, kemudian ada KXTDA 100, KXTDA 200, kemudian KXTDA 600. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu pemrograman PT, yaitu pengguna PT dapat melakukan pemrograman berikut. Antara lain yaitu pemrograman pribadi, yaitu menyesuaikan ekstensi sesuai kebutuhannya. Kemudian pemrograman sistem, yaitu menyesuaikan PBX sesuai kebutuhan organisasi. Kemudian pemrograman manager, yaitu menyesuaikan item tertentu yang sering berubah, misal charge management dan kunci tombol ekstensi jarak jauh. Kondisinya yaitu pemrograman COS atau COS menentukan pemrograman yang dapat dilakukan, yaitu pemrograman sistem dan pemrograman pribadi. Kemudian hanya pemrograman pribadi, dan yang terakhir yaitu tidak ada pemrograman. Kemudian ada ekstensi yang disambungkan ke port. Ekstensi bernomor paling rendah dapat melakukan pemrograman pribadi dan pemrograman sistem. Apapun COS-nya, ekstensi yang ditetapkan sebagai manajer COS dapat melakukan pemrograman. Pemrograman manajer selama pemrograman PT dianggap sibuk. Kemudian hanya satu pemrograman sistem atau satu pemrograman manajer yang diizinkan untuk melakukan pemrograman sistem atau manajer pada satu waktu. Jumlah maksimum programmer simultan yang didukung setiap PBX adalah sebagai berikut. 1 nomor pemrogram sistem plus 63 pemrogram pribadi. Kemudian ada 1 pemrogramer manajer plus 63 pemrogramer pribadi. Kemudian 64 pemrogramer pribadi. Kemudian dijelaskan tingkat sandi pemrograman sistem, yaitu untuk mengakses pemrograman sistem, kata sandi yang valid harus dimasukkan. Untuk detail lebih lanjut dapat dilihat di bagian 2.3, yaitu tentang keamanan kata sandi dalam panduan fitur. Kemudian ada set default data pemrograman pribadi, yaitu seorang pengguna dapat mengembalikan semua item yang diprogram di telepon ke default. Kemudian ada programming manual reference-nya, antara yaitu PC programming manual, class of service, kemudian ada PT programming dan programming mode elimination. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang future guide. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye teman-teman.